Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru, dan terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ina di Semarang. Mbak Ina menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Peristiwa horor dan ya ada kejadian yang kurang mengenakan lah. Kejadiannya sendiri sekitar tahun 2002. Jadi di tahun itu, tepatnya di musim kemarau, di bulan-bulan Juli, Mbak Ina itu kan udah bekerja. Dia bekerja di suatu tempat di sana, tidak disebutkan lebih tepatnya, dan kadang sekali-kali ada fase lembur. Ada masa-masa lemburnya itu bisa sampai malam, sekitar jam 9 atau paling malam itu jam 10. Nah, Mbak Ina sendiri waktu itu baru menikah, belum lama lah, sekitar 6 bulan menikah sama suaminya, itu namanya Mas Haryo. Mas Haryo sama Mbak Ina itu kenal udah lama, dalam artian pacaran itu udah deket itu sekitar 7 tahun, kemudian mereka menikah dan tentu saja bahagia gitu ya. Akhirnya bisa bareng sama Mas Haryo, menikmati waktu sekitar 6 bulan itu tadi. Mas Haryo bekerja di tempatnya, Mbak Ina pun masih melanjutkan pekerjaan ya karena sayang juga gitu ya. Belum ada anak, belum ada tanda-tanda kehamilan juga. Kalau misal di rumah cuma diem aja ya sayang gitu. Dan Mas Haryo pun menyetujui hal tersebut. Ya Mbak Ina pun udah, aku mending bekerja aja lah gitu ya. Cuman ya itu memang agak sedikit merepotkan Mas Haryo, meskipun Mas Haryo sendiri udah nggak apa-apa katanya, nggak masalah, lagian nggak terlalu jauh kan, deket gitu. Setiap malam kalau misal lagi pas lembur, biasanya Mas Haryo itu akan jemput. Dia sengaja nganter gitu ya, dan nanti jemputnya itu malam-malam. Kalau misal kegiatan biasa sehari-hari itu sih memang antar jemput ya, cuman jemputnya kan sore. Jadi bukan jemput-jemput malam kayak gitu. Nah, tapi karena biasanya di kasus-kasus lembur jam 9, jam 10 malam, kadang Mas Haryo ke situ harus nungguin. Biasanya kan pokoknya jam 9 itu udah sampai di tempat. Kadang kan lembur itu ada molornya dan sebagainya, itu sampai jam 10 misalkan. Itu ya nungguin Mas Haryo di sana. Saat Mbak Ina keluar, nggak ada kata marah, nggak ada kata apa gitu. Baru keluar katanya. Udah lama Mas, Mbak Inanya udah nggak enak. Ya, baru 5 menit katanya gitu. Udah baru 5 menit, berarti kalau misal aku keluar jam 9, berarti kamu nggak ada. Ya, 5 menitnya Mas itu nggak terlalu lama. 5 menitnya Mas itu lama banget gitu. Mas itu dari sini udah dari jam 9 kurang. Tapi udah nggak apa-apa, orang kamu lagi lembur. Selalu begitu. Jawaban-jawaban yang menyejukkan, bukan ngambek biasanya gitu. Biasanya kan kalau misal dijemput terus keluarnya lama, yang jemput kan bete, yang jemput itu jadi ngambek. Ini tuh enggak, Mas Haryo dari awal, dari dulu begitu ya, sampai saat itu enggak pernah nunjukin kayak begitu, meskipun udah puluhan kali yang namanya molor. Bahkan dulu itu pernah sampai jam setengah 11 lewat, Mas Haryo pun tetap senyum gitu ya, seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Malah bilangnya udah kamu capek, nanti pulang langsung istirahat ya, waktu belum menikah gitu ya. Selalulah Mbak Ina itu ditreat sama si Mas Haryo tersebut dengan yang seperti itu. Makanya Mbak Ina itu begitu meleleh gitu ya. Dan pada suatu hari, ya seperti biasa, lembur-lembur begitu kan. Dari sore Mbak Ina itu udah bilang, Mas, hari ini aku lembur katanya. Oh ya sudah, enggak apa-apa, nanti tak jemput biasa jam 9 ya, kata si Mas Haryo. Iya Mas, biasa ya jam 9, tapi kalau misal aku kemalaman, kamunya jangan ngambek. Ya enggak, kapan Mas ngambek, kata si Mas Haryo-nya. Berangkatlah hari itu, Mbak Ina pun gimana ya, memang hari itu tuh perasaan itu agak sedikit tidak enak. Badan itu rasanya tuh capek, tapi ya mau gimana lagi, ini tugas gitu kan. Dan begitu sampai di tempat kerja, bawaan itu ketemu sama orang-orang, ketemu sama teman-temannya, itu tuh jadi enak lagi, jadi nyaman lagi. Enggak seperti sebelumnya yang badan itu kok rasanya pegel banget, kok rasanya gak enak ya, aku kepengen nggak masuk, tapi sayang gitu kan, pikir si Mbak Ina. Hari itu masuk seperti biasa, diantar sama Mas Haryo. Nah,
Udah diantar, Mas Haryo pun pulang. Mbak Ina pun di sana. Aneh, ada sesuatu yang hari itu sama teman-temannya ini ndak biasa. Jadi kata temannya, "Nak, kamu kenapa? Kamu sakit ya?" Ya kayak gitu. Apa yang dirasakan oleh Mbak Ina sebelumnya, ini mungkin terlihat di wajahnya si itu kali ya, si teman-temannya tadi. Mereka tuh kayak nebak, "Kamu lagi sakit, Nak?" "Enggak, aku enggak sakit." "Wah, jangan-jangan kamu lagi hamil," kata si temannya begitu. "Oh, hamil enggak," katanya, kata si Mbak Ina, "enggak, aku enggak ngerasain apa-apa, aku cuman badan itu lagi, ya memang agak sedikit capek, tapi kamu tuh kayak gitu, mukanya tuh kayak orang sakit, muka kamu itu pucet," kata si itu. "Kalau misal memang enggak ini, mendingan kamu nanti enggak usah lembur, ini kan ada lembur, mending kamu enggak usah lembur," kata teman. "Ah, enggak lah, aku udah ngomong sama Mas Haryo, katanya lembur, berarti nanti sore itu enggak bakalan dijemput," gitu kan. "Oh begitu, ya sudah. Yang penting kalau capek," ini teman-temannya Mbak Ina juga kebetulan orangnya tuh baik-baik, orangnya itu care semuanya ya. Kalau memang capek banget ya sudah, ndak usah dipaksain gitu, nanti gampang lah kita gantiin gitu. Iya nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Tapi Mbak Ina tetap bertahan, dia tetap melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan tugas-tugasnya. Waktu pun berlalu sampai waktu pulang pun tiba. Sekitar jam 9, ini tepat gitu, pulangnya tepat jam 9 malam, Mbak Ina pun udah siap-siap jam 9 kurang gitu ya sama teman-temannya yang lain, dan keluarlah mereka dari tempat pekerjaan itu. Dan setelah keluar, beberapa temannya itu kan udah pada nungguin ya, yang tukang jemput itu, teman-temannya udah pada berlalu. Mbak Ina di situ nyariin Mas Haryo. "Mas Haryo kemana ya?" gitu ya. "Kok jam 9 ini belum datang?" Dilihat di beberapa titik, karena kadang di sini kadang di situ Mas Haryo-nya. Dicariin ke sana ndak ada, dicariin ke situ pun ndak ada. Wah, Mas Haryo belum datang, jangan-jangan gitu. Ditungguin sama Mbak Ina, dan waktu itu tahun segitu Mbak Ina sendiri belum punya handphone. Jadi ya belum kepikiran yang namanya begitu. Yang ada itu cuma nungguin, ngandelin telepati aja gitu. Tungguin di situ sampai lumayan cukup malam, bahkan ada beberapa temannya, "Nak, loh kamu belum pulang, Nak?" "Ya, aku belum pulang, aku masih nungguin Mas Haryo." Dan di situ Mbak Ina itu agak ngambek, agak bete. "Aku nungguin begini," tapi dipikir-pikir lagi, Mas Haryo pun udah puluhan kali nungguin aku di sini, tapi dia ndak pernah ngambek gitu. Aku baru sekali aja begini, dan ini untuk pertama kalinya Mas Haryo itu telat. Masa aku ngambek baru pertama kali, mungkin Mas Haryo ketiduran kali di rumah, lupa atau gimana. Dia pun akhirnya udah diem aja di situ. Ngeliat ke jamnya, udah malam, udah setengah 10, kok Mas Haryo belum datang-datang. Kemana dia ya? Apa aku pulang aja duluan ya? Tapi enggak lah, kata si Mbak ini. Kata Mbak Ina, "Enggak, aku nunggu. Mas Haryo aja, aku pulang, aku selalu ditungguin. Masa iya baru begini, terus aku pulang duluan, nanti kalau misal dia balik ke sini, akunya ndak ada, kan ndak enak, kasihan gitu kan." Disabar-sabarin, mau marah ndak jadi, mau bete ndak jadi. Akhirnya cuman bolak-balik di tempat tersebut. Sampai akhirnya apa? Ngobrol sama satpam, ditemenin. "Loh Mbak Ina belum pulang, Mbak. Aku masih nungguin Mas Haryo belum datang gitu." "Oh ya sudah Mbak, tak temenin dulu di sini, tenang aja, aman," kata si Pak Satpam. "Iya Pak, makasih Mas," gitu ya. Akhirnya sudah ditemenin sama Pak Satpam tadi, ngobrol-ngobrol, dilihat jam, udah jam 10 malam. Nah, begitu jam 10 malam, datanglah Mas Haryo ke sana. Itu aku udah dijemput," kata si Mbak Inanya. Akhirnya Mbak Ina pergi, Pak Satpamnya pun masuk ke dalam posnya. Mbak Ina ke sana, ke arah trotoar. Cuman aneh, Mas Haryo jemputnya itu jalan kaki. "Loh, Mas, kamu motornya mana?" ditanya gitu kan. Motornya ndak ada," kata si Mas. "Loh, kok motornya ndak ada? Motornya rusak, tadi mau ke sini tiba-tiba berhenti, ndak bisa jalan, ndak bisa dinaikin. Jadi ya udah, maaf ya, Mas terlambat malam ini." "Iya Mas, ndak apa-apa," katanya. "Terus ini gimana Mas kita? Kita jalan kaki aja yuk," kata si Mas Haryo. Mbak Ina, "Jalan kaki?" "Iya, habis nggak ada motor soalnya. Kita jalan kaki aja yuk," kata Mas Haryo. Dan Mas Haryo pun ya hitung-hitung, nginget-nginget dulu. Kita kan udah lama nggak jalan kaki bareng. Selalu berboncengan motor terus. Sekali-kali kita jalan kaki pulang sampai rumah sana.
sama Mbak Ina memang jaraknya nggak terlalu jauh sih, paling sekilo lewat dikit gitu ya. Cuman ya sudah apa-apa lah, aku sama Mas Haryo sekalian ngobrol kali ya, ngobrol di trotoar sana yang malam hari itu sepi. Mungkin enak kali, udah tak nikmatin aja. Iya mas, jalan kaki, yuk jalan kaki, ayo jalan kaki. Akhirnya apa? Ngobrol lah Mas Haryo sama Mbak Ina. Mas Haryo pun ya mungkin kepikiran motornya rusak atau apa, cenderung ya kayak gitu, suka ngelamun, mas gitu. Kamu ngelamun aja, maaf kata si Mas Haryo. Dan akhirnya itu tadi Mas Haryo kan cerita, iya tiba-tiba motornya tadi berhenti dan motor itu ndak bisa dipakai. Jadi mas memutuskan untuk ya udahlah kesini, kasihan kamu nanti nungguin mas kemalaman. Pulanglah si Mbak Ina tadi dan begitu mendekati kampungnya, kampung halamannya di situ, di sana itu rame. Loh, rame mas, itu ada apa ya mas? Mas Haryo diem aja nggak ada jawaban. Mas kok rame di kampung itu, lagi ada apa? Mbak Ina nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa di sana. Loh, mas Haryo gitu kan? Kemana ini orang gitu kata si Mbak Ina, kemana ini orang? Terus akhirnya apa? Mbak Ina pun melangkah ke situ, warga itu pada nyamperin Mbak Ina. Mbak Ina katanya, iya pak, kenapa ya pak, ada apa pak? Nggak ada apa-apa mbak, yuk mari ke sana. Ya was, kasih jalan. Mbak Ina perasaannya udah nggak enak di situ. Maksudnya gimana? Mas Haryo kemana sih gitu kan, dicariin kok dia tiba-tiba ngilang. Jalanlah masuk ke situ, mata orang-orang pada melihat ke Mbak Ina. Sumpah ada yang nggak beres ini. Ngapain mereka tuh pada ngeliatin aku? Mbak Ina pun nanya-nanya. Kenapa, ada apa gitu kan? Ini ada apa-apa? Mbak, ndak ada apa-apa mbak. Warga itu pada ngomong begitu dan singkat cerita Mbak Ina pun tiba di depan rumah. Saat tiba di depan rumah, di situ udah rame. Bahkan ada Pak Polisi juga di sana. Kan langsung panik. Pak, ini ada apa? Dipersilakan masuk. Ternyata Mas Haryo udah ndak ada. Mas Haryo udah terbaring di sana. Dan ya Mbak Ina tangisnya itu langsung pecah di situ ya. Mas Haryo pertama inget, ini siapa gitu kan? Itu Haryo katanya. Gak mungkin kata si Mbak Ina, orang aku nyariin gitu mas. Mas Haryo kemana sih, Mas Haryo kemana? Nah tenang. Enggak, aku tadi tuh pulang jalan kaki sama Mas Haryo. Aku jalan kaki sama suamiku. Aku tadi dijemput sama Mas Haryo. Bagaimana mungkin gitu? Enggak mungkin. Dan akhirnya ada yang membuka tutupnya dan ternyata itu benar Mas Haryo. Mbak Ina pun pingsan. Dia tuh enggak ingat apa-apa lagi gitu ya. Dan enggak lama setelah itu bangun, masih belum menerima kejadian tersebut. Masih sedih, masih sakit hati, bener-bener pokoknya nggak bisa dibayangkan. Kenapa gitu ya, Mas Haryo itu kenapa? Akhirnya dapat penjelasan dari warga. Jadi Haryo itu mengalami kecelakaan. Nah, katanya. Kecelakaan di mana? Kecelakaan di sana. Apa yang terjadi? Kecelakaan tunggal. Jadi Mas Haryo naik motor. Entah kenapa apa yang terjadi, motornya oleng, Mas Haryo itu nabrak trotoar, jatuh dan meninggal di tempat. Belum sempat dibawa ke rumah sakit. Secara fisik itu nggak ada yang kepalanya retak, pecah atau gimana, nggak tahu ya, tapi luka dalam gitulah. Dan Mas Haryo pun meninggal di tempat. Di sini Mbak Ina berpikir, jadi ini mas, kenapa kamu itu nggak bisa jemput aku? Motormu bilang berhenti mendadak, nggak bisa dipakai lagi. Ya motormu nabrak, motormu mati, rusak. Dan kenapa kamu jemput aku gitu sih? Malam itu tuh kamu jemput aku mas, untuk yang terakhir kalinya, meskipun kita jalan kaki. Dan ya wis pokoknya di situ tuh sedih banget sih Mbak Ina ya, mas. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Masih belum terima. Dan hal itu pun malam itu tuh bener-bener rasanya tuh panjang banget. Semalaman nangis di sampingnya Mas Haryo. Tadi aku masih jalan sama kamu mas. Kenapa sekarang kamu udah berbaring di sini dan besok itu kamu udah nggak bangun lagi? Beda hari-hariku ke depannya mas. Ini gimana mas gitu ya? Ini gimana aku melalui semua ini? Banyak pertanyaan seperti itu. Orang-orang tentu saja yang di sampingnya pun jadi terbawa haru biru. Semuanya itu pada nangis.
Dan ya singkat cerita, keesokan paginya Mas Haryo pun dimakamkan. Saat dimakamkan, Mbak Ina pun ya cerita ke orang-orang, semalam itu adalah malam terakhirku sama Mas Haryo. Mas Haryo masih nyempetin jemput aku. Meskipun jalan kaki, dia tuh nggak pakai motor, tumben-tumbennya dia tuh ngajak jalan kaki. Ya sudah, aku pun mau gitu ya. Dan kalau seandainya malam itu adalah malam terakhirnya Mas Haryo, aku nggak ngizinin dia pergi gitu. Aku bakal tak nikmatin setiap detik yang ada, pikirnya sih itu. Tapi ya sudahlah gitu ya. Udah nak, kamu ikhlas, kamu ikhlas, kamu ikhlas. Dan akhirnya ya Mbak Ina pun memang harus menjalani kehidupan tanpa Mas Haryo. Dia pun sendirian begitu ya. Susah berat rasanya bisa lepas dari perangkap atau jeratan cintanya Mas Haryo ini tuh susah banget. Dan Mbak Ina pun ya kesana-kesananya ya memang udah nggak ngalamin hal-hal yang kayak gitu lagi. Maksudnya yang horor-horor banget itu enggak. Cerita ini nggak lama tapi lumayan cukup menyayat, lumayan cukup menyentuh gitu ya Mbak Ina. Dan kami pun ya ikut berduka cita untuk hal tersebut. Mbak Ina pun kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun itu menjanda gitu ya, dan belum memutuskan untuk menikah lagi sampai akhirnya sekitar ya 8 tahun tersebut Mbak Ina pun ketemu dengan seseorang yang kebetulan itu mirip secara karakter. Kalau dari wajahnya itu beda, tapi dari karakternya itu mirip seperti Mas Haryo. Jadi kayak, oh ini penggantinya Mas Haryo kali ya. Makanya Mbak Ina itu mau membuka hati lagi untuk pria tersebut dan merasakan perlakuan yang sama dulu seperti Mas Haryo. Bahkan Mbak Ina ya cerita semua dulu tentang Mas Haryo itu begini, aku ngejalanin hidup sama Mas Haryo itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan tidak tahu, aku nyaman dengan orang-orang seperti itu. Ya akhirnya si laki-laki tersebut itu pun mendekati Mbak Ina dan ya sampai sekarang itu menjadi suaminya. Dan Mbak Ina sendiri sudah dikaruniai beberapa orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dikasih nama Haryo. Itu aja satu cerita dari Mbak Ina. Terima kasih banyak Mbak Ina atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.